Terpujilah Allah Tuhan semesta alam yang akan menyertai channel ini dan memberkati setiap orang yang mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jaga hati dari Pendeta Zetfaot STH. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Zetfaot. Kita akan melihat di hari ini adalah hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh seluruh umat di muka bumi, terkhususnya mereka yang mendapatkan karunia roh, yaitu tetap berdoa, tetap bersukacita, dan selalu mengucap syukur. Kita akan baca di bagian firman Tuhan di saat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan baca buat kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Ayat 5. Itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercegang-cegang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semuanya tercegang-cegang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata si orang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka dan sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Berbicara tentang hari Pentakosta, tidak lepas dari Jumat Agung. Berbicara tentang hari Pentakosta, tidak lepas dari hari kebangkitan. Berbicara tentang hari Pentakosta, tidak lepas dari kenaikan Yesus Kristus. Berbicara tentang Pentakosta, tidak lepas dari Paskah. Jadi Jumat Agung
kebangkitan, kenaikan Yesus, dan Pentakosta adalah seperti satelit yang mengelilingi Paskah. Karena Paskah itu yang membungkus semuanya itu dengan rapi. Gara-gara Paskah maka ada Jumat Agung bisa ditentukan. Gara-gara Paskah maka hari kebangkitan itu bisa ditentukan. Gara-gara Paskah maka hari kenaikan itu ditentukan. Gara-gara Paskah maka Roh Kudus itu dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita terima Roh itu. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus itu kita sudah terima. Hanya mampukah kita memegang erat Roh Kudus itu, atau kita lepas ketika kita menghadapi tantangan? Orang yang setia, orang yang takut, orang yang taat, orang yang menghargai Tuhan, tantangan apapun dia tidak akan melepaskan roh yang ada pada dia. Supaya rohmu tetap kuat, teruslah berdoa, tetap bersukacita dan mengucap syukur, maka rohmu akan tetap kuat. Bila engkau dapat melakukan itu dalam kehidupanmu, Roh Kudus akan menegur engkau bila melakukan suatu kesalahan. Tetapi jikalau engkau tidak tekun dengan doa, maka Roh Kudus juga mau menegur engkau ketika engkau melakukan satu kesalahan. Sulit, karena kedaginganmu lebih kuat daripada roh. Memang daging lebih kuat dari roh, karena kita berada di dalam dunia. Dunia membenci Allah, karena dunia tidak mau supaya ditunjukkan seluk-beluknya, kebohongannya, ketidakjujurannya. Dunia maunya di tempat yang gelap, yang tersembunyi. Tapi Allah ingin kita berada di terang di dalam Yesus Kristus. Yesus waktu mau naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem, jangan kemana-kemana, di Yerusalem saja, sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kamu dapat bersaksi kepada dunia. Dan mereka menanti seperti yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Dan mereka dapatkan hal itu karena dihinggapi oleh lidah-lidah api dari langit. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, dan bahasa-bahasa lain yang ada pada saat itu. Jadi bagi kita, pencurahan Roh Kudus itu sudah ada pada zamannya murid-murid. Kalau masih saat ini masih ada pencurahan Roh Kudus, itu namanya bukan pencurahan Roh Kudus, tetapi kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika kita dibaptis, ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh itu turun atas kita. Karena video yang lain saya sudah bahas tentang Yesus telah mendoakan murid-muridnya. Bahkan Yesus sudah mendoakan kita, bila kita percaya, kita akan mendapatkan Roh Kudus itu. Jadi saat ini, kalau ada orang yang bilang kamu tidak punya Roh Kudus, tertawa saja, karena roh yang ada padamu itu tidak terlihat bagi dia. Jangan engkau menghakimi orang, dia dari golongan ini, dia tidak punya Roh Kudus. Saya katakan, yang menjadi hakim hanya Tuhan buat kita, saudara-saudaraku. Jadi saya rangkum hanya di sini aja untuk kita bisa tahu
bagaimana pencurahan Roh Kudusnya itu datang kepada kita. Ketika engkau mendapatkan Roh Kudus itu, ingat nama Allah di dalam kehidupan saudara. Kiranya channel ini dapat memberkati kita semua. Salam Hari Pentakosta buat kita semua. Salam jaga hati bersama dengan Tuhan. Salam jaga hati bersama dengan sesamamu manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.